Kembali lagi bersama saya di Pengecil. Baiklah, pada kesempatan kali ini, yaitu tanggal 19 bulan April 2025, saya ingin menceritakan tentang pengalaman kecil saya di minggu-minggu atau kemarin-kemarin lah. Di saat kelas kami sedang listening atau cokai, kami kena marah. Untuk peraturan di kelas kami, cokainya sendiri, yaitu sensei akan menanyakan setiap detail dari audio cokai tersebut. Misalkan dari A sampai ke D, ya ditanyain semua. Walaupun itu bukan jawaban di bukunya. Contohnya misalkan bukunya hanya ada jawaban tentang bajunya ada di lemari A. Nah, tapi aturan cokai di kelas saya yaitu misalkan ada 4 lemari. Nah, di audio cokai tersebut disebutkan isinya satu persatu. Maka sensei akan menanyakan isinya satu persatu. Lemari A, B, C, D. Yang lemari A ditanya sampai lemari D ditanya juga. Walaupun ya jawabannya hanya satu lemari, contohnya misalkan lemari D saja jawabannya. Jadi itu adalah soal dari buku Minano Nihongo 2. Saya ingat itu pertanyaannya tentang kenapa pintu tempat upacara teh tersebut dibuat kecil. Ya jawaban yang sebenarnya setelah saya cari audionya adalah karena untuk masuk orang dari kebun. Ya jawabannya sih nggak nyambung. Tapi pada saat itu kami semua tuh nggak tahu jawabannya. Ya lupa aja, saya juga lupa nyatet karena ketinggalan atau bagaimana. Ya dari awal sih memang sudah dibilang kalau misalkan belum jelas diminta saja lagi mau ichido onegai shimasu, sekali lagi tolong gitu. Begini, dia marahnya tuh lebih seperti ke menasihati kami ya, karena dia peduli gitu. Marahnya tentang intinya kalau kalian bisa mendengarkan dan mengerti, ingat 100% dari audio ini, kalian itu sudah bisa tenang kerja di Jepang. Karena jika tidak, ini menurut pengalaman beliau ya, orang Jepang itu ya suka playing victim atau suka menyalahkan orang. Kalau kalian nggak ngerti apa yang diomongin kan ya nggak bisa kerja. Lalu dia menceritakan pengalamannya sewaktu dulu dia kerja paruh waktu sambil kuliah. Pada saat itu dia lupa kalau ternyata dia itu ada jadwal untuk menggantikan orang, dan akibatnya apa? Yang semulanya dia hanya membersihkan kamar hotel 1 lantai jadi 4 lantai, dan itu terus menerus sampai kemudian ya kembali lagi ke 1 lantai. Tapi kan itu lama gitu, maksudnya seminggu atau 2 minggu, saya lupa ya segitunya. Pokoknya kata dia, orang Jepang itu akan melupakan kesalahan kita kalau misalkan kita mempunyai gebrakan baru. Ya contohnya misalkan sebelum kita pakai mesinnya kita bersihin dulu, atau satu ruangan kita bersihin dulu sebelum kita pakai kerja, begitu. Nah terus ini untuk pengalaman dia saat mengantar murid-muridnya dulu. Jadi waktu dulu tuh dia tuh ke Totori kalau nggak salah, mengantar muridnya, kerjanya perikanan. Di perikanan itu ternyata lebih berat daripada genba, yaitu keranjang yang mungkin kosongnya itu 2 kilo itu dilempar gitu. Ya ngebayanginnya aja ya bisa dibayangin, sakitnya nggak tahu kayak gimana. Terus setelah panjang lebar, setelah itu ya saya ini jadi lebih mengerti. Memang kita tidak boleh setengah hati dalam belajar. Dan saya tanya sensei, kalau misalkan seperti yang tadi sensei bilang, orang Jepang itu playing victim atau menyalahkan, lalu cara menghadapinya apakah dengan menjelaskan langkah-langkahnya atau gimana, atau kita sudah benar gitu? Ya jawabannya ya memang seperti itu. Maka dari itu kita kan harus mengerti bahasa Jepang dan bisa menggunakannya untuk sewaktu-waktu kalau hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini mengenai pengalaman kecil saya dinasehati dan dimarahi sensei. Sampai jumpa kalau ada pengalaman kecil yang terjadi di minggu selanjutnya. Dadah.